Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala penyakit, dan jangan lupa mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang saat ini sedang melanda, yaitu dengan tetap sering mencuci tangan, kemudian memakai masker saat bepergian, dan tidak sering berkumpul dengan satu sama lain, yaitu menjaga jarak. Ya, marilah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi fikih pada kali ini, marilah kita berdoa membacakan suratul Fatihah satu kali dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan shalihah. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa Pak Guru ingatkan, absen nanti akan Pak Guru share melalui WA group. Kemudian tugas dikerjakan, nanti tugasnya akan dijelaskan di channel YouTube ini. Kemudian hasilnya difoto, dikirimkan, diupload di WA group, dan berkasnya, fisiknya diantarkan ke sekolah, diserahkan ke wali kelas masing-masing. Ya, paham? Baiklah, sebelum kita memulai materi fikih, kemudian setelah materi fikih bahasa Arab, dan setelah bahasa Arab biasa hafalan tahfidz, hafalan surat Al-Muluk, ya. Yang belum sama sekali bisa menyusul dari 1 sampai 5, yang sudah 1 sampai 5, 6 sampai 10, yang sudah 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan seterusnya dan seterusnya. Minimal 5 ayat dalam satu kali pertemuan. Ya. Kita flashback ke belakang. Kemarin kita sudah membahas tentang air, ya, air yang suci dan mensucikan, air yang mustakmal, kemudian air yang mutanajis, itu sudah kita lewati kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yaitu alat bersuci selain air. Air udah kemarin ya. Sekarang alat-alat bersuci selain air. Yang pertama adalah batu sebagai alat bersuci. Pernahkah kalian mengalami setelah
buang air kecil dan buang air besar di tempat tertentu, ternyata tidak ditemukan air untuk mencucikannya. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Misalnya di perjalanan, ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Nah, di dalam ilmu fikih memperbolehkan untuk menggunakan batu. Nggak ada air, ya. Aduh, habis buang air kecil, habis buang air besar, kanan, tengok kiri, gersang, di tengah-tengah hutan misalnya, atau di tengah perjalanan, sedang macet misalnya. Kemudian melipir ke pinggir, ya, merapat ke pinggir, kemudian buang air kecil misalnya, aduh nggak ada air nih, maka apa kira-kira? Nah, maka dianjurkan menurut ilmu fikih boleh memakai selain air, yaitu batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa air kecil atau air besar. Oleh karena itu, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mencucikan, maka harus ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. 1, 2, 3. 3 batu. Ya. Jika tidak menemukan 3 buah batu, nah nggak ada nih batu, cuma 1. Boleh menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Ya, memiliki 3 sisi. Jadi segitiga, ya. Segitiga, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 sisi. 1 batu itu. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali. Meskipun telah 4 batu digunakan. Ada 3 nih, kamu bersihkan, 1 buang, jangan dikantongin, ya. Ambil lagi 1, selepet, buang. Ambil lagi, 1 lagi, selepet, 3. Tuh, masih ada sisanya nih. Ya, habis buang air besar misalnya buang air besarnya melebar, ya, mencret misalnya. Itu kan susah membersihkannya. Batu yang keempat, bersihkan lagi. Belum lagi masih ada sisa, batu yang kelima, dibersihkan lagi. Ya, pokoknya sampai bersih tempat buang air tersebut atau jalan belakang, ya. Tapi kalau jalan depan gampang, 3 juga cukup. 1, ya, buang 2, buang 3, selesai. Tuh, yang pertama adalah menggunakan 3 buah batu. Kemudian yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Nah, batu yang dipakai tidak terlalu datar dan tidak terlalu runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya kotoran. Jadi batunya jangan terlalu tajam, ya. Kalau batu terlalu tajam, tergores sedikit, ya berdarah, bukan berarti. Nah, tujuannya membersihkan, batunya runcing. Misalnya batu keramik, misalnya, nggak ada batu ini aja lah keramik. Ya udah berdarah semua. Bukannya bersih, malah terluka. Jadi batunya yang tidak terlalu runcing dan tidak terlalu datar. Jadi maksudnya tidak terlalu datar itu tidak halus, agak kasar-kasar dikit lah batunya. Diusap di jalan keluarnya kotoran tersebut. Yang ketiga, belum mengering. Nah, buang air kecil maupun air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Kalau udah kering, susah. Ya, itu kalau udah kering, susah. Jadi setelah selesai, langsung buru-buru
Batu 1 buang, batu 2 ambil buang, batu 3 juga dibuang. Ya, jangan nunggu sampai 1 hari. Ya, udah kemana-mana, udah kering, nggak bisa dibersihkan. Pakai batu, kalau kotorannya mengering itu nggak bisa. Yang keempat, belum berpindah. Ya, kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya maka tidak diperbolehkan menggunakan batu atau mensucikannya. So, ya, ini habis setelah buang air besar atau BAB nggak sengaja ya gatel digaruk pas di tempat keluarnya tuh kruk 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 ya nempel di tangan ya, kemudian garuk lagi nempel di tangan kiri. Nah itu nggak boleh untuk membersihkan menggunakan batu, harus air karena kotorannya sudah berpindah. Ini disyaratkan yang keempat belum berpindah. Ya, yang kelima tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lain seperti BAB yang terkena percikan air kencing. Ya, nah, kadang-kadang kan kita kalau di WC ya entah duduk, entah nongkrong WC-nya, kadang-kadang percikan air kencing itu mengenai jalan keluar belakang kita. Nah, itu tidak boleh menggunakan batu. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak meluber, ngebrecetan. Nah, contohnya orang yang terkena diare biasanya ya, setelah serot, nah, sisa kotoran sampai menempel ke permukaan atau bokong atau menempel di dua dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar, kotoran sudah masuk kategori meluber atau melebar sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu atau bersuci. Artinya kalau dia diare maka memakai batu bersucinya tidak diperkenankan. Begitu pula buang air besar yang meluber sehingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. Ya, boleh menggunakan batu. Kemudian yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah, harus kering batunya, jangan basah. Kenapa? Batu yang terkena air, embun, atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu dalam keadaan basah untuk bersuci, harus kering. Ya. Yang kedelapan, batu dalam keadaan suci, ya batunya benar-benar batu yang bersih. Jangan batu dari sampah misalnya, batu dari di dekat kotoran kucing misalnya, batu yang kamu anggap itu batu kotor dari lumpur, jangan. Batu yang dalam keadaan suci, ya. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan, nggak boleh. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel, kencing maupun buang air besar semakin najis. Bukan berarti kalau batunya dalam keadaan suci itu harus, tapi kalau batunya memang najis, untuk membersihkan jalan belakang atau jalan depan itu malah lebih najis lagi, ya. Harus dalam keadaan suci, ya. Itu tentang batu. Jadi menggunakan bersuci, alat bersuci selain air, yang pertama batu, ya. Sudah paham? Nah, kemudian ini ada keterangan. Nah, yang kedua adalah menggunakan benda padat selain batu. Apa kira-kira benda padat selain batu? Nah, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan
mensucikan air kecing atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya selain batu, ya, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan seperti itu, yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Tuh. Nah, contoh nih, ya, untuk tabel tahapan berpikir analogis lewat. Nah, tadi nih yang kedua, kira-kira apa sih benda padat yang bisa digunakan untuk bersuci selain batu? Apa? Kayu, boleh nggak? Boleh. Daun, boleh? Boleh. Tisu, ya boleh. Apalagi? Pokoknya benda yang tidak berharga, ya, memakai kertas misalnya boleh. Asal jangan benda padat itu yang berharga. Contohnya membersihkan najis dengan menggunakan emas, ya. Nggak ada batu, nggak ada tisu, nggak ada kayu, nggak ada daun, nggak ada kertas. Emas ini aja lah buat buat cebok misalnya. Keluarin emasnya, 1 jalan belakang, 2 jalan belakang, 3. Nggak boleh menggunakan benda yang berharga. Pak, pakai batu akik, boleh nggak? Kalau batu akiknya itu berharga, nggak boleh. Tapi kalau batu akiknya, batu cincin, itu murah, tidak berharga, boleh. Ya. Pakai perak boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena itu barang berharga juga. Pakai berlian, ceboknya Pak. Ya, membersihkan kotorannya pakai berlian, pakai zamrud, apalagi. Pakai emas saja nggak boleh berharga, apalagi berlian, zamrud, dan barang-barang berharga lainnya. Ya, jadi menggunakan benda padat selain batu boleh, kayu, tisu, kemudian daun, kemudian kertas yang tidak berharga. Ya, kalau berharga itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita menginjak hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Ya, kita menggunakan air, membuka keran itu sangat full, kencang, dibuka padahal tidak seperti itu menggunakan air, secukupnya, jangan kencang-kencang bukanya, setengahnya atau seperempat, kira-kira itu bisa untuk membersihkan sesuatu, jangan berlebihan, boros, ya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Nah, kita juga sering melihat keran air di masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja oleh orang yang telah bersuci. Terlihat pula tutup keran tidak ditutup, ya, sehingga air terus menetes atau merembes. Jangan seperti itu. Kalau habis air wudhu selesai, kerannya dikembalikan, memastikan tidak ada air yang menetes kecuali kerannya rusak. Ya, kalau itu urusan takmir masjid, ya. Jadi nggak usah kamu ini airnya masih netes, saya benerin dulu ya, ketinggalan sholat, ya. Biarin itu kerjaan takmir masjid atau yang mengurus segala sesuatunya. Pernahkah kita mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia? Pernah nggak kamu mengamati volume air yang sia-sia kamu buang? Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan?
Apakah perbuatan menyia-nyiakan air itu sesuai dengan ketentuan Islam? Tentu tidak. Air bersih adalah sumber kehidupan. Itu ungkapan yang pasti benarnya. Semua makhluk hidup pasti mendukung dan semua orang pasti ingin air bersih adalah sumber kehidupan. Nggak ada air, tidak ada kehidupan. Ya. Nggak ada air, tumbuh-tumbuhan tidak berkembang. Tidak ada air, hewan kehausan lama-lama mati. Tidak ada air, manusia akan mengalami dehidrasi, ya, kekurangan air. Nah, terutama manusia nih, air sangat dibutuhkan dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Nggak ada air, susahnya ya Allah. Mandi nggak bisa, nyuci nggak bisa, makan nggak bisa, masak juga nggak bisa, nggak ada air. Coba sehari aja nggak ada air, kayak apa susahnya, ya. Nah, sumber-sumber penyediaan air bersih baik dari mata air pegunungan, penyulingan air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa di musim kemarau. Ya. Nah, yang kedua, hikmahnya adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Ya, di sini hikmahnya yang kedua. Nah, hikmah yang kedua ini adalah dapat kita artikan bahwa menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga pasti karena pasokan air bersih digunakan secara tepat, apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih. Karena surut dan mengeringnya mata air, sungai, dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau sudah begitu, ya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh air berkurang, air bersih, ya kurangan air bersih ini dapat dicegah sejak dini. Resiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Nah, kesimpulannya lagi adalah rangkuman yang pertama, bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi 3. A. Air suci dan mensucikan. Air suci yang namun tidak mensucikan. Yang ketiga, C. Air yang terkena najis atau mutanajis. Yang ketiga, sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci. Nah, syaratnya A, menggunakan 3 buah batu. Kemudian B, batu yang digunakan tidak dapat membersihkan. Yang C, najisnya belum kering. D, najis belum berpindah. E, najis tidak bercampur dengan benda lain. F, najis tidak meluber atau melebar. Kemudian G, batu dalam keadaan tidak basah. H, terakhir batu dalam keadaan suci. Yang keempat, diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu, asalkan suci, padat dan kering, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan, dan bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan tadi, emas, perak, berlian, batu akik yang mahal, ya itu adalah kategori yang tidak diperbolehkan.
ya, kalau yang berharga, yang dihormati. Saya mau cebok pakai uang, nggak boleh, itu yang berharga, ya. Anak-anakku sekalian, cukup di sini untuk materi fikih pada hari ini, tanggal 2 September 2020. Kita beralih ke bahasa Arab, ya. Bahasa Arab untuk kelas 7, ya Pak Guru cari dulu ya. Nah, sambil dengerin musik dulu ya. Bahasa Arab kelas 7. Ya. Nih, bahasa Arab kelas 7 ya. Terus ke bawah, ini sudah, al-alimun sudah. Nah, al-jihah. Ya, apa artinya? Arah. Nah, Pak Guru matikan dulu ya YouTube-nya. Nah, al-jihah yaitu arah. Nah, al-jihah arah. Di sini timur laut bahasa Arabnya syamalu syarqiyun. Utara bahasa Arabnya asyamaliyah. Barat laut bahasa Arabnya syamalun gharbiyun. Kemudian timur bahasa Arabnya asyarqiyah. Tengah bahasa Arabnya al-wuslo. Barat al-gharbiyah. Tenggara janubun syarqiyah. Selatan al-janubiyah. Barat daya janubun gharbiyun. Nah, ini di bawahnya nanti ditulis ya. Untuk materi bahasa Arab ini ditulis. Kemudian kosakata lain atau mufradatul ukhra. Nomor 1, jitu min Sumatral Ghorbiyah. Saya datang dari Sumatera Barat. 2, ma'hadi fi Jawa Asyarqiyah. Ma'hadku di Jawa Timur. Ya. Kemudian yang ketiga, baiti fi Maluku Asyamaliyah. Rumahku di Maluku Utara. 4, zahabtu ila Malang Al-Janubiyah. Saya pergi ke Malang Selatan. 5, askunu fi Jakarta Al-Markaziyah. Saya tinggal di Jakarta Pusat. 6, Samarang Asimah Jawa Wusto. Semarang, ibu kota Jawa Tengah. 7, Janubu Syarqun Asia. Asia Tenggara. Susah amat, Janubun Syarqin Asia. 8, Asyarqul Awsat. Timur Tengah. 9, Masyaitu Jihatus Syarqi. Aku berjalan ke arah timur. Masyaitu Jihatul Gharbi. Aku berjalan ke arah barat. Ya, bahasa Arab ini saja kamu tulis materinya, mau sesuai sesuai warna, diwarnai merah, dikasih kotak-kotak nih, ya, tabel boleh, ada panahnya silakan, lebih bagus ya. Ini dikasih tabel, kasih kotak ya, pokoknya sesuai ini itu
mendapatkan nilai lebih. Ya, cukup untuk bahasa Arab. Yang fikih tadi ditulis ya, dari menggunakan menggunakan nih yang ditulis dari mulai sini pelajaran fikih. Dari sini ya. Yang pertama alat-alat bersuci selain air. Terus kamu tulis ya, ini nggak usah. Yang kedua ditulis menggunakan benda padat selain air. Tulis ya, mari kita cermati, nggak usah. Ini juga nggak usah. Kemudian D, hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci ditulis. Terus sampai ke bawah ini nggak usah, mari kita renungkan, nggak usah. Nah, yang kedua bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem ini ditulis ya. Tulis 2 sampai ke bawah. Nah, ini nggak usah. Penguatan karakter Islam wasatiyah nggak usah. Nah, rangkuman ditulis ya untuk fikih. Rangkuman ditulis. Itu bahasa Arab cuma ini ya, al-jihah, arah, kemudian kosakata lain. Ya, cukup. Sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi baru Pak Guru ingatkan isi absen, kemudian kerjakan tugasnya, kemudian diupload di WA Group, hasilnya antarkan ke sekolah sekarang, hari ini juga. Ya, jadi jangan entar, nanti, tanggung, entar dulu, nggak ada. Kerjakan. Paham? Kemudian jangan lupa pelajaran tahfidz dihafalkan melalui suara, dikirim ke WA Group boleh, ke Japri juga boleh. Surat Al-Muluk masih dari 1 sampai 5 yang belum. Kalau sudah dari 6 ke 10, kalau udah 11 ke 15, kalau sudah 16, 20. Sampai 20 nih ya, ini pertemuan keempat untuk tahfidz. Paham semua? Baiklah, anak-anakku sekalian, di belakang Pak Guru layarnya sangat menarik, artinya untuk ke depan layar background di belakang bisa diubah-ubah supaya nggak jenuh, supaya nggak monoton ya. Yang penting tugas jangan lupa dikerjakan, kemudian absen dan dikumpulkan setelah dikerjakan. Paham semua? Marilah kita baca hamdalah pertanda materi pelajaran fikih pada hari ini 2 September 2020 kita akhiri. Mari bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.